Di sebuah desa kecil, ada tanah yang tak boleh dijamah. Bahkan, diinjak pun tidak. Orang-orang menyebutnya tanah penolak. Tapi rasa penasaran manusia kadang lebih kuat dari rasa takutnya sendiri. Namaku Fani. Aku jurnalis dokumenter. Suka mengeksplor kisah-kisah misteri dan legenda urban untuk saluran YouTube-ku. Suatu hari, aku menerima email dari seseorang yang tak menyebut namanya. Isinya singkat. Datanglah ke desa X, carilah tanah penolak, tapi hati-hati, jangan pernah ucapkan nama pemberinya. Rasa penasaran mengalahkan logika. Aku berangkat ke desa itu yang terletak di antara hutan dan perbukitan di provinsi X. Tak ada sinyal, tak ada jaringan listrik dari PLN, tapi warganya ramah. Terlalu ramah sampai terasa tidak wajar. Saat aku tanya tentang tanah penolak, semua langsung diam. Beberapa orang menyuruhku pulang. Tapi satu kakek tua, Mbah Sura, memintaku datang malam-malam ke rumahnya diam-diam. Di rumahnya yang hanya diterangi lampu minyak, Mbah Sura bercerita. Dulu, tanah itu milik seorang dukun perempuan bernama Mbok Sarina. Ia dianggap sakti, tapi juga kejam. Saat anaknya mati karena digosipkan berzina, Mbok Sarina menuduh warga yang menyebar fitnah. Ia mengutuk mereka, tapi kutukannya salah sasaran. Satu kampung jadi rusak, tanaman tak tumbuh, air menghitam, orang-orang sakit aneh, banyak yang mati mendadak. Akhirnya para tetua kampung membakarnya hidup-hidup bersama gubuk dan tanah tempat ia mengubur sesajen. Tapi anehnya, api tak menyentuh tubuhnya, hanya membakar sekitar tubuhnya seperti lingkaran. Ia hanya tertawa, dan saat tubuhnya akhirnya hangus, tanah itu berubah jadi hitam legam. Bau busuknya tak pernah hilang. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat. Jika kamu menginjak tanah itu, tubuhmu akan menolakmu sendiri. Aku bertanya, maksudnya apa? Mbah Sura menatapku tajam. Kamu akan muntah darah. Tubuhmu akan membusuk sedikit demi sedikit. Dan kalau kamu menyebut nama pemberi kutukan, kamu akan mendengar dia memanggilmu malam-malam. Tentu saja, sebagai jurnalis, aku nekat. Malam berikutnya aku menyelinap ke arah tanah yang dimaksud. Terletak di balik kebun singkong di pinggir hutan. Tanah itu benar-benar hitam. Tak ada rumput tumbuh, bahkan serangga pun tak ada. Aku menaruh kamera, menyalakan perekam, dan tanpa sadar, aku menginjaknya. Satu langkah saja. Detik itu juga, bau busuk menyengat, seperti bau daging busuk. Aku sangat mual, kemudian aku muntah, tapi bukan makanan. Yang keluar darah kental dan sesuatu yang seperti rambut hitam.
Aku panik, lari kembali ke rumah kepala desa, tapi tubuhku menggigil. Mulutku mengeluarkan darah lagi, kepalaku berdengung. Malam itu, aku demam tinggi. Dan dalam tidurku, aku melihatnya. Seorang perempuan tua dengan kulit terbakar, mulutnya sobek. Ia berdiri di sudut kamarku, diam dengan mata putih polos tanpa bola mata. Ia berbisik, "Kau menginjak tanahku, tapi yang lebih parah, kau sebut namaku." Hari berikutnya, tubuhku mulai membusuk di bagian kaki yang menginjak tanah. Aku dibawa ke Mbah Surat. Ia hanya geleng kepala. "Kamu tak bisa sembuh, tapi bisa ditebus. Harus ada yang menggantikan." Aku menolak. Tapi malam itu, mimpi burukku jadi nyata. Bok Sarinah muncul lagi. Kali ini, dia tidak hanya diam. Ia menunjuk kamera. "Sebarkan kutukanku, biar lebih banyak yang tahu, biar lebih banyak yang datang." Aku terbangun dengan luka di perut seperti dicakar dari dalam. Akhirnya, aku unggah dokumenterku versi suntingan. Aku tak tunjukkan tanahnya, tapi cukup untuk menarik rasa penasaran. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar seorang ghost hunter datang ke desa itu dan hilang. Tubuhku sembuh, bekas lukaku hilang. Tapi sejak itu, setiap malam jam 3 pagi, kamera HP-ku menyala sendiri, merekam sudut kosong kamar, dan selalu muncul bayangan hitam di pojok, diam menatapku. Aku tahu kutukan itu belum selesai, karena aku sudah jadi bagian dari tanah itu.